acara selanjutnya, yaitu pelepasan dan peresmian ekspor perdana kentang hasil petani binaan BUMDesa Pulau Sari dan PT Elevasi Agri Indonesia. Saya mengundang Pak Kepala Desa, Pak Direktur BUMDes, dan perwakilan dari PT Elevasi, dan juga Pak Bupati untuk bersama-sama dengan saya ke depan untuk menyimak, Pak Bupati dengan saya menyimak cerita sukses singkat dari Pak Kades, dari Direktur BUMDes, dan dari PT Elevasi. Dan saya minta bagian humas untuk merekam sebaik-baiknya supaya menjadi pelajaran, menjadi contoh. Karena membangun desa yang paling mudah itu adalah replikasi. Sukses di sini dibawa kemana, ditular-tularkan ke berbagai tempat, maka saya yakin ini akan menjadi contoh yang bagus. Dan ke depan kita memang agak fokus pada ekspor produk-produk yang dikelola dan dihasilkan atau dikonsolidasi oleh BUMDesa maupun BUMDesa bersama. Bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya persilakan dari mana Pak Kades dulu apa BUMDes dulu? Kades dulu, silakan Pak Kades. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Menteri yang saya hormati, Bapak Bupati yang saya hormati, terima kasih atas kedatangan Gus Menteri. Saya mendirikan BUMDes ini kurang lebih dalam waktu 3 bulan, baru 3 bulan. Mayoritas penduduk sudah, legal formanya sudah, itu diurus oleh Kemendes juga. Alhamdulillah di desa kami itu Gus Menteri mayoritas petani. Di situ secara pribadi saya terinspirasi karena permodalan pertanian sekarang ini sangat mahal, dengan pupuk subsidi dicabut, pupuk peningkatan harganya itu sampai 200%. Di situ pemerintah tidak ada jaminan pasar. Dengan sendiri saya berinisiasi mencari pasar yang bisa bekerja sama untuk menerobos ekspor. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya baru kurang lebih 10 hari ketemu dengan perusahaan Elpam. Di situ berdiskusi bagaimana cara mengembangkan hasil pertanian masyarakat kami. Pihak Elpam sendiri bersedia dan mereka sudah punya channel-channel ekspor. Alhamdulillah terjadilah kesepakatan bahwa BUMDes pun di sini punya binaan kelompok tani. Kelompok tani tersebut difasilitasi oleh BUMDes bekerja sama dengan PT Elpam untuk pemasaran. Oke. Bagus. Ada sedikit lagi Gus Menteri yang perlu disampaikan. Ucapan terima kasih kami sebagai kepala desa bahwa telah diakomodirnya dana operasional 3% dari dana desa untuk operasional pemerintah desa. Dan mudah-mudahan kedepannya dana desa itu berkelanjutan dan bisa dinaikkan dana operasionalnya. Itu mungkin setuju rekan-rekan kepala desa? Setuju. Oke. Terinspirasi lagi satu mungkin Gus Menteri, saya menamai desa ini, BUMDes ini, BUMDes Handal. Ya. Handal itu kuat. Sesuai dengan tagline Bapak Bupati, bedas. Bedas itu luar biasa kuat juga. Jadi berkesinambungan dari desa ke kabupaten, berkesinambungan. Tagline-nya, nama Handal itu terinspirasi dari nama Gus Menteri. Abdul Halim Iskandar, disingkat jadi Handal. Ya. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Satu lagi produk unggulan Desa Pulau Sari yang belum tersentuh oleh pemerintah, yaitu kopi. Kopi itu di desa kami bisa mencapai ribuan ton, Gus. Saya lagi mencari optaker untuk bisa
ekspor langsung dari Desa Pulau Sari ini. Oke, terima kasih Pak Kades. Pak Presiden, ini Kepala Desa terima kasih atas dana operasional pemerintah desa yang 3%. Ini mewakili seluruh kepala desa Pak Presiden, tapi ya itu belakangnya minta tambah Pak Presiden. Bapak Ibu sekalian, kita semua khususnya yang ada di Kementerian Desa, satu kata kunci yang disampaikan Pak Kepala Desa, pasar. Ya, pasar, off-taker. Di desa disuruh bikin apa saja, bisa. Itu sudah kita buktikan. Tapi ketika bicara tentang pasar, itu tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mencarikan agar semua produk-produk di desa bisa diambil oleh pasar, dan itulah kunci dari hilirisasi seluruh proses ekonomi yang ada di kita. Terima kasih Pak Kades. Bumdes dulu ya, nanti terakhir baru PT Elfam. Oke. Kenalkan dulu namanya. Tadi Pak Kades belum kenalkan, tapi ada namanya. Agus Rusman. Iya, ya, Agus Rusman. Jenis kepala desa seperti ini mengkhawatirkan. Karena awalnya Agus itu bahaya, nama Agus itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto. Yang saya hormati Gus Menteri Desa, yang alhamdulillah pada saat ini bisa hadir di tempat kami. Juga tak lupa Bapak Bupati Bandung juga yang saya hormati. Ini adalah merupakan kebahagiaan bagi kami, yang mana pada hari ini dengan cuaca yang sejuk, alhamdulillah kami bisa berkumpul dan dihadiri dengan seorang yang luar biasa, alhamdulillah. Bagaimana yang tadi sampaikan Bapak Kades, bahwa kami ini adalah baru beberapa bulan saja ya kita muncul di Bumdes ini, dan kami adalah warga Desa Pulau Sari, Desa Pangalengan khususnya, begitu melimpahnya produk yang namanya kentang dan sangat berpotensi untuk menghasilkan tersebut. Dan kami yang melihat pasar sebetulnya harganya tidak terjamin ya, tidak terjamin harganya itu, kadang-kadang menurun, kadang-kadang. Disinilah kami berperan sebagai Bumdes, sebagai badan usaha milik desa. Kami sangat ingin memajukan desa ini dengan sangat potensi yang besar ini. Ya. Bertolak dari situ, alhamdulillah kami membina beberapa ada kelompok tani, juga ibu-ibu binaan, yang mana kentang itu tidak hanya dijual secara mentahnya aja, secara kentangnya saja. Ada berbagai olahan juga Pak ya, olahan juga yang itu pun membutuhkan jalan untuk lebih baik atau pemasaran yang lebih baik lagi. Dan kami pun mungkin sekarang baru sedikit ya atau kebutuhan untuk ekspor, dan kedepannya pasti itu lebih banyak lagi. Jadi lebih produsen lagi. Kentang sama buncis ini kelompok tani. Ya betul. Kelompok tani perempuan. Ya. KWT. Ya KWT. Ada perwakilannya di sini. Ada. Coba silakan perwakilan kelompok tani perempuan. Ya. KWT. Ya, KWT. Pembinanya aja. Pembinanya. Ya, pembinanya saja. Kalau ada perempuannya, kelompok taninya. Oh ini. Iya. Alhamdulillah. Silakan. Mendampingi Pak Bumdes. Jadi ini produsennya, silakan. Ya. Ya. Coba ceritakan gimana proses produksinya sampai kemudian dikonsolidasi Bumdes, sampai kemudian hari ini bisa kita berangkatkan, nanti terakhir dari PT Elevasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi. Saya sebagai di sini saya sebagai ketua KWT. KWT itu kelompok wanita tani. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kunjungan bapak-bapak ke sini.
ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami. Saya akan menceritakan latar belakang KWT ini ya. Jadi KWT ini kelompok yang mewadahi wanita-wanita yang ingin lebih produktif di rumah tangganya dengan mengembangkan potensi di lingkungan sekitar. Dan kita juga memiliki salah satunya memproduksi kentang persemaian. Iya, iya. Dibina oleh dan alhamdulillah dalam 1 bulan mungkin KWT ini bisa memproduksi 2 kintal kentang untuk diproduksi sebagai keripik ataupun mustofa. Ya. Yang dikonsumsi 2 kintal. Ya. Ya. Permintaan Produksi semua berapa? apa? Produksi kentang sama apa? Buncisnya berapa? Kalau kami produksi 2 kintal. Produksinya kalau Siap, bismillahirrahmanirrahim. Gus Menteri ahlan wa sahlan di Pangalengan, selamat datang. Kemudian Gus Bupati tentunya, Gus Pak Kiai. Kemudian dari PT Elefam, kemudian Pak Kades, kemudian Bumdes, Bapak Ibu sekalian, mohon izin menyampaikan bahwa kami sesungguhnya terbentuk namanya kelompok Tani Laksana Berkah. Nah, kenapa dinamakan demikian? Supaya muncul keberkahan. Tadi Pak Bupati sampaikan bahwa ada zero miskin area. Mudah-mudahan hal tersebut bisa kami bantu dan terwujudkan. Nah, kelompok Laksana Berkah ini tentunya atas binaan Pak Kades juga, kemudian PT Elefam, kemudian para Bumdes dan sebagainya. Khususnya di Desa Pulau Sari, kami menginisiasi adanya KWT, Kelompok Wanita Tani ini. Karena kita berbicara masalah khusus Laksana Berkah Tani ini di wilayah komunitas kentang. Dari hulu sampai hilir, dari hulunya kita buat greenhouse, kemudian ada open file lahannya, dan kami berharap bahwa Gus Menteri berkenan hadir untuk sama-sama panen. Kebetulan saat ini lagi panen, Pak. Kita sudah siapkan lokasi dan sebagainya. Nah, kami bentuk KWT. KWT ini adalah ketuanya Bu Nur. Kebetulan rata-rata KWT ini sarjana semuanya, Pak. Ada ini dari manajemen ya, manajemen, kemudian dari sosiologi, bahkan ada salah satunya adalah predikatnya doktor KWT ini dari Unpad kalau nggak salah. Nah, produksi kami 1 minggu ini target 16 ton. 1 minggu 16 ton. Mudah-mudahan. Kentang. Mohon. Terus buncisnya? Buncisnya sementara adalah 200 sampai 300 buncis kintal. Oh, kita. Mohon. 200 kintal buncis. Kalau kentangnya berapa 16 ton mudah-mudahan per 16 minggu. ton. Iya. Itu berapa KWT? Sementara yang terbentuk adalah KWT ini dulu, kemudian nanti insya Allah beberapa KWT akan kita coba. Terus lahannya milik siapa? Lahannya tentunya kerjasama dengan baik Bumdes, kemudian desa dengan PT Elefam, dengan beberapa mitra ketiga tentunya. Seperti itu Gus Menteri. Nah, ini mau diekspor berapa? Sementara kita ekspor rencananya sekitar 8 ton. 8 ton. 8 Nantinya ton. kalau sudah produksinya normal dan bagus, rencananya berapa? Sebetulnya demand permintaan itu sekitar 16 ton per minggu. Per minggu. Kemudian buncisnya itu tak terhingga. Oke. Cuman karena persoalan supply dari para petani dan KWT butuh support. Oke, terima kasih. Nanti dari PT Elefam jelaskan termasuk selisih harganya ya. Oke, sebelum PT Elefam, saya ingin Pak Bupati cerita KWT di Bandung. Ini termasuk pejuang perempuan ternyata Pak Bupati. Silakan Pak Bupati. Terima kasih Gus Menteri. Saya sampaikan bahwa KWT ini sudah terbentuk di masing-masing desa se-Kabupaten Bandung, dan memang rata-rata di 5 atau sampai 10 kelompok KWT yang tentu menjadikan suatu binaan baik melalui Dinas Pertanian karena kaitannya dengan komoditi, dengan Dinas DP2 KBP 3A, Pak. Jadi dalam rangka untuk bisa mengurangi angka pengangguran
dan mayoritas KWT ini yang ibu-ibu yang tentunya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ibu kepala rumah tangga. Nah tentu ini supaya, kenapa? Karena seorang ibu itu pasti memikirkan anaknya. Kalau seorang bapak, nggak tahu tah. Nah, Gus Menteri. Tapi mayoritas kalau ibu-ibu berpikir untuk anaknya. Nah tentu ini kita patut hargai dan wajib menghargai. Sehingga tahun kemarin kita membantu hampir semua dengan termasuk KWT hampir kurang lebih 5.000 kelompok Pak. Karena Kabupaten Bandung kemarin mendapatkan 2 kali bonus kinerja Pak. Alhamdulillah Pak Menteri, kemarin itu kita ada pertama dikasih bonus kinerja sebesar 8,9 miliar. Yang kedua bonus kinerja yang keduanya melalui program DED 11,4 miliar. Dan semua kita berikan kepada warga masyarakat, ada 150.000 paket sembako dan termasuk kepada para kelompok tani kita kasih modal termasuk KWT. Terima kasih. Makasih Pak Bupati. Jadi perempuan kepala keluarga menjadi fokus kebijakan dan perhatian Pak Bupati Bandung. Luar biasa. Terima kasih Pak Bupati. Silakan dari Elevasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Menteri, Pak Bupati, Pak Bumdes, Pak Kades, dan kelompok tani binaan Laksana Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Lintang Kusuma, selaku owner dan direktur dari PT Elevasi Agri Indonesia atau yang diberi nama Elefam. Jadi untuk skema kerjasama mungkin ya Pak ya, dengan Bumdes dan Desa Pelosari. Sebelumnya terkait Elefam sendiri Pak, Elefam itu adalah startup agritech kita bilangnya. Basis kita ada di Bandung. Kita punya saat ini kurang lebih 3.000 petani binaan, ada di 12 kota di Indonesia. Salah 4-nya ada di Bandung, ada di Lembang, Pangalengan, Ciwidey, dan Banjaran. Jadi wilayah Pak Bupati juga, betul. Nah, alhamdulillah selama kurang lebih kita mendirikan Elefam ini di Pangalengan, di Desa Pelosari, lebih tepatnya itu kurang lebih 1 tahun yang lalu Pak. Jadi pas 1 tahun yang lalu kita coba untuk bergerilya gitu ya, untuk sowan-sowan ke desa, kemudian minta diarahkan kira-kira petani-petani mana sih yang bisa membantu kita untuk supply dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas juga perlu. Kemudian diketemukan dengan beberapa kades, salah satunya Desa Pelosari. Kemudian beliau sangat suportif untuk bantu petani-petani binaan untuk supply salah satunya kentang di yang perdana ini. Jadi saya apresiasi sekali Kementerian Desa sangat suportif, baru perdana tapi sudah meriah seperti ini gitu. Iya, dan supportnya luar biasa. Saya dan tim di sana sangat semangat jadi untuk bisa replikasi hal-hal seperti ini di daerah-daerah lainnya. Jadi kapasitas yang dimiliki Elefam untuk ekspor berapa? Kentang sama buncis saja dulu. Untuk saat ini memang masih di 16 ton Pak untuk kentang per minggu. Untuk buncis kayaknya tadi 1 sampai 1,5 ton per minggu. Per minggu. Betul. Karena kita semua ke Singapura ya? Kurang lebih ya. Jadi yang diperlukan adalah tadi kualitasnya. Kemudian ada processing juga kan Pak ya, ada pencucian segala macam, kemudian packing. Nilai tambahnya berapa? Kalau nilai tambah kurang lebih ya Pak ya, ada sekitar 20% mungkin. 20% ya, dibanding dengan dijual di sini. Dijual tanpa processing. Nah ya, dijual tanpa processing, kemudian dibanding harga lokal, itu selisihnya berapa? Kurang lebih segitu Pak. 20%-an dan 20% luar biasa. Perdana Pak, baru perdana, nanti pasti akan meningkat ya. Betul, masih perlu peningkatan. Bisa disampaikan nomor telepon, alamat PT Elefam. Loh, penting ini supaya kades-kades nanti kalau baca YouTube ini, YouTube Kemendes, itu tahu, oh tempat saya banyak sekali produksi kentang, banyak sekali. Nah, bisa langsung menghubungi beliau. Begitu. Daripada nyari-nyari, lebih baik sama dicari kades. Oh, siap. Ada di Google Pak. Ya, coba disebutkan aja biar nomor telepon. Nomor telepon, nama-nama, alamat kantor. Alamat kantor di Insinyur Haji Juanda, Dago, di Dago Atas, kemudian Bandung. Nomor telepon
juga Pak. Iya. 0813-1935-3577. Oke. Ya, kades-kades seluruh Indonesia. Ini, nanti kalau ada produk kentang bagus, buncis bagus, ya, telepon ke PT Elefam biar dicarikan pasar. Ini sementara di Pengalengan, Kabupaten Bandung, tapi nanti akan terus bergerak. Siap ya untuk mendukung program-program BUMDes. Mohon bantuannya juga, Oke, Pak. terima kasih. Saya kira gitu, aplaus untuk seluruhnya, Pak Kades, PT Elefam, BUMDes, kelompok tani, pembina, Pak Bupati, dan terakhir saya ingin sedikit memberikan apresiasi kepada BUMDes, sedikit dana bantuan untuk BUMDes, saya berikan ke BUMDes, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan lebih maksimal lagi. Pak Ketua BUMDes, dari properti langsung 70 miliar.